Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu wa shadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat jasmani maupun nikmat rohani, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Habibana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga rezeki kalian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkanlah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pengemis buta Yahudi. Bagaimana videonya? Kita simak selanjutnya. Oke. Suatu hari hiduplah seorang pengemis buta Yahudi di pojokan pasar. Ketika itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati pasar tersebut dan mendengarkan ocehan si pengemis buta Yahudi tersebut. Karena sahabat Abu Bakar itu sahabat Rasulullah, sahabat kekasihnya Allah, maka beliau tidak terima atas ocehan si pengemis buta tersebut. Karena apa? Telah melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa tidak terima, merasa ingin sekali memukulnya, tetapi kata sahabat yang satunya, janganlah engkau memukul si pengemis buta tersebut. Lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pergi meninggalkan si pengemis buta tersebut. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati pasar tersebut. Waktu itu Rasulullah sedang ke pasar. Lalu Rasulullah mendengarkan ocehan si pengemis buta tersebut. Lalu Rasulullah menghampiri dan memberikan 2 keping emas. Lalu si pengemis buta tersebut itu terkejut, kaget. Karena apa? Ada seorang yang datang dan memberikan 2 keping emas. Kata si pengemis buta tersebut, engkau adalah siapa? Sekian lama hidup saya, kata si pengemis buta tersebut, sekian lama hidup saya belum ada orang yang pernah mengasihi aku 2 keping emas. Lalu Rasulullah terdiam dan tidak menjawab. Keesokan harinya Rasulullah setiap hari berkunjung ke tempat si pengemis buta tersebut, padahal Rasulullah sudah diejek, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah dijelek-jelekan oleh pengemis buta tersebut. Ketika Rasulullah ingin menghampirinya, si pengemis buta tersebut sedang mengocehi, sedang menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata si pengemis buta tersebut, wahai orang-orang, apakah engkau tahu sedang ada kebohongan baru yang disebarkan oleh si Muhammad, kata si pengemis buta tersebut. Tetapi apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah tersinggung? Tidak. Karena dengan baik hatinya, dengan kesucian hatinya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mudah-mudahan tersebut. Ketika Rasulullah sudah diejek, Rasulullah sudah dijelekkan, Rasulullah sudah dilecehkan oleh si pengemis buta tersebut, akan tetapi Rasulullah SAW masih berbuat baik kepadanya. Rasulullah setiap hari memberikan sekantung gandum dan menyuapkannya kepada si pengemis buta tersebut. Itu setiap hari. Lalu ketika itu Rasulullah SAW meninggal dunia, telah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika itu anaknya
memberikan sari gandum yang biasa Rasulullah kasih untuk si pengemis buta itu kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata anaknya, "Wahai sahabat Abu Bakar, ini ada pesan dari ayahku." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu segera berkunjung ke pojokan pasar dan menemui si pengemis buta itu. Si pengemis buta itu seperti biasa, dia selalu mengocehkan, selalu menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampainya di tempat pengemis buta itu, sahabat Abu Bakar itu duduk dan pengemis buta itu bertanya, "Wahai engkau pemuda, biasanya engkau tidak selama ini mengantarkan gandum itu kepadaku. Biasanya engkau tepat waktu." Lalu Abu Bakar merasa kesal, tapi masih ditahan. Lalu Abu Bakar memotong gandum itu dan menyuapkan kepada si pengemis buta itu. Terus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi si pengemis buta itu mengoceh. "Wahai orang-orang, apakah engkau tahu sedang ada kebohongan yang lebih besar yang akan dibawakan oleh si Muhammad?" Ketika itu sahabat Abu Bakar merasa kesal dan menyuapkannya itu dengan sangat kasar. Ketika itu lalu si pengemis buta itu heran. "Wahai pemuda, tidak seperti biasanya engkau menyuapiku dengan sangat kasar. Biasanya orang yang menyuapiku sangatlah halus." Ketika itu si pengemis buta heran. "Siapakah sebenarnya engkau yang menyuapiku?" Ditanya oleh si pengemis buta, sahabat Abu Bakar tidak menjawab sampai ketiga kali. Akan tetapi yang ketiga kalinya sahabat Abu Bakar itu menjawabnya. Kata sahabat Abu Bakar, "Saya adalah sahabat yang engkau lecehkan, yang setiap hari engkau dustakan, yang setiap hari engkau jelek-jelekan." Kata si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu si pengemis buta itu bertanya, "Lalu siapakah yang setiap hari orang yang menyuapiku? Siapakah orang yang setiap hari memberikan aku gandum ini?" Lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawabnya dengan nada yang sedih. Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Beliau adalah Muhammad, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu si pengemis buta tersebut menangis. Si pengemis buta tersebut langsung memeluk sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Tidak lama pula si pengemis buta itu masuk ke agama Islam. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi agung, Nabi akhir zaman kita. Beliau jikalau menyebarkan agama itu tidaklah dengan ucapannya, bukan dengan ucapannya, melainkan dengan perilakunya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.